Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Joko Prestio, saya dari kelas 7B. Di sini saya akan menceritakan tentang asal-usul kota Surabaya. Dahulu kala, di lautan sering terjadi perkelahian antara hiu yang bernama Sura dengan buaya yang bernama Baya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Nah, keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik. Mereka sudah berkali-kali berkelahi, namun belum ada yang menang ataupun belum ada yang kalah. Aku bosan terus-terusan berkelahi, Baya. Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak berkelahi lagi? Sura pun sudah mempunyai rencana untuk menghentikan perkelahian dengan Baya. Segera menerangkan. Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Nah, aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan terus mencari mangsa di dalam air. Nah, sedangkan kamu, Baya, kamu berkuasa di daratan. Dan mangsamu harus yang berada di daratan. Nah, sebagai batas antara darat dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat tinggal yang dicapai oleh air dan laut pada waktu pasang dan surut. Baiklah, aku setuju dengan rencanamu, Sura. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak lagi ada pertengkaran antara Sura dan Baya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Tetapi pada suatu hari, Sura mencuri mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan secara sembunyi-sembunyi. Nah, agar apa? Agar Baya tidak mengetahuinya. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan. Tetapi pada suatu hari, buaya memergoi perbuatan Sura tersebut. Nah, tentu saja Baya sangat marah melihat Sura melanggar janjinya. Hei Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Aku melanggar kesepakatan. Bukanlah sungai ini berair? Bukanlah aku sudah bilang bahwa aku penguasa di air? Nah, sungai ini kan ada airnya. Jadi juga termasuk daerah kekuasaanku. Apa? Sungai itu kan tempatnya di darat, sedang daerah kekuasaanmu itu ada di laut. Berarti sungai adalah daerah kekuasaanku. Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air ini itu hanya air laut, tetapi juga air sungai. Kau sengaja mencari gara-gara, Sura. Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang paling benar. Kau sengaja mengakali aku. Aku tidak sebodoh yang kau kira, Sura. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Karena tidak ada lagi yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu Sura dan buaya Baya terjadi lagi. Pertengkaran kali ini semakin seru dan dahsyat. Nah, mereka saling menerjang dan menerkam, saling menggigit, memukul. Dalam waktu sekejap, air di sekitarnya menjadi merah semua. Darah yang keluar dari luka-luka kedua binatang tersebut. Maka terus bertarung mati-matian tanpa istirahat sama sekali. Buaya dan Sura saling bertengkar. Mereka berdua saling menggigit ekor dengan ekor. Dalam pertarungan sedahsyat ini, buaya mendapat gigitan Sura
di pangkal ekornya sebelah kanan. Nah, selanjutnya ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara Sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu Sura kembali lagi ke lautan. Baya puas telah dapat mempertahankan daerah kekuasaan. Pertarungan antara hiu dan Sura bernama Baya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa itu. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang di kota Surabaya, yaitu gambar ikan dan hiu Sura dan buayanya bernama Baya. Asal-usul Surabaya berasal dari kata Sura dan Baya. Sura berarti jaya atau selamat. Nah, sedangkan buaya berarti bahaya, berbahaya. Jadi Surabaya berarti selamat menghadapi mara bahaya. Dari kejadian cerita tersebut, nilai moral yang terkandung dalam cerita asal-usul kota Surabaya yaitu 1. Masalah tidak dapat diselesaikan dengan perkelahian. Yang kedua, jangan pernah mengingkari janji yang telah disepakati. Akan menjadi dampak yang buruk bagi kedua belah pihak. Yang ketiga, jangan pernah serakah terhadap sesuatu hal